50.000 pasukan, gabungan Huaxu yang siaga, memiliki lebih banyak misi. Pertama, memusnahkan semua kekuatan hidup. Kekaisaran Wuluan. Kedua, memusnahkan seluruh ras manusia kadal di Kekaisaran Wuluan. Dengan perlindungan dari pasukan mekanik, mereka menyerbu ke dalam wilayah Kekaisaran Wuluan. Suara ledakan mekanik, kekacauan senjata laser yang menyebar, membuat tempat ini telah berubah menjadi pemandangan neraka. Sebagian besar pasukan manusia kadal telah tewas dalam ledakan sebelumnya, dan jumlah prajurit yang tersisa ternyata kurang dari 20.000. Namun, meskipun demikian, para prajurit yang secara alami memiliki kualitas tempur super kuat ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Namun, yang datang ke sini hari ini sama sekali bukan prajurit manusia biasa, melainkan seluruh Huaxu yang terbaik di antara yang terbaik. Menghadapi musuh dengan ukuran 2 atau 3 kali lipat dari mereka, mereka mengambil senjata dan maju untuk bertarung. Tubuh Hua-Hua tiba-tiba berubah menjadi sangat besar. Keempat kaki kucing yang kokoh menginjak tembok kota. Dari mulutnya terkumpul sinar partikel energi tinggi berwarna merah yang menyapu seluruh medan perang. Puluhan prajurit manusia kadal bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sedikit pun, tubuh mereka langsung terurai menjadi debu oleh partikel energi tinggi itu. Belasan orang asing kelas Epsilon melintasi medan perang. Kehadiran mereka semakin memperparah pembantaian terhadap pasukan Kota Timur. Mata Bang Mu memerah. Ia menggunakan kemampuan, bom gila, miliknya. Terus-menerus mengubah reruntuhan, serta tanah menjadi bom super untuk menghentikan pasukan aliansi Huaxu memasuki kota. Namun meskipun kekuatannya besar, tetap saja ia tidak mampu menahan jumlah pasukan kerajaan Wuluan yang begitu banyak. Apakah bantuan masih belum datang? Kami sudah hampir tidak sanggup bertahan lagi. Bang Mu meraung marah melalui jaringan komunikasi kepada para orang asing dari setiap distrik besar, juga kepada para petinggi kerajaan. Ia mengangkat sebuah lengan makhluk mekanis sepanjang beberapa meter dari tanah, lalu memasukkan sebuah bola cahaya merah gelap ke dalamnya dengan tangan kiri. Sesaat kemudian, ia melemparkan lengan mekanis itu jauh ke arah salah satu regu pasukan mekanis. Begitu lengan itu jatuh ke tanah, seketika meledak dengan cahaya api yang mengerikan, menghancurkan area tersebut bersama belasan makhluk mekanis. Berbagai macam suku cadang berterbangan tinggi ke langit. Di dalam barisan pasukan aliansi Huaxu, di Sangwang, Shang Daohan telah menatapnya tajam. Ia berkata pada pemuda kurus di sampingnya yang wajahnya penuh senyum sombong, "Target kita adalah dia." Pemuda itu, yang di bahunya memanggul sebuah tongkat dengan kedua ujung berkilauan energi hitam dan bagian tengah ramping, mendengar ucapan tersebut lalu menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Teknik serangan gabungan yang kita latih selama ini, bukankah memang untuknya? Distrik Agung Shengjing, Movou, Citian Dasheng. Sun Wukong, indeks kekuatan aneh 18.000 poin. Setelah menerima perintah serangan dari Shang Daohan, ia melompat tinggi, menggenggam Rui Jingubang yang penuh nuansa teknologi, lalu menyerbu menuju wilayah tempat Bang Mu berada. Sepanjang jalan, berbagai binatang perang dan prajurit manusia kadal mencoba menghalangi. Bagaimana mungkin ada yang membiarkan musuh menyerang langsung panglima mereka? Menghadapi penghalang itu, Rui Jingubang di tangan Sun Wukong tiba-tiba berputar. Ukurannya mendadak membesar, berubah menjadi tiang langit sepanjang beberapa meter. Besar kecil Rui. Kemampuan Sun Wukong yang dapat mengubah ukuran senjatanya juga memengaruhi bobotnya yang bisa membesar atau mengecil. Tongkat Rui Jingubang raksasa itu, saat ia ayunkan dengan penuh tenaga, langsung menyapu bersih 7 hingga 8 binatang perang di depannya. Tongkat yang berkilau dengan cahaya energi hitam itu menghantam tubuh mereka hingga hancur berkeping-keping. Serpihan logam beterbangan ke segala arah. Begitu tongkat kembali ke ukuran normal, prajurit manusia kadal menembakkan serangkaian laser. Tetapi di tangannya tongkat itu diputar seperti kincir angin, rapat tanpa celah, menahan semua serangan. Semua tembakan berhasil ditangkis habis. Senjata ini adalah hasil rancangan khusus Shang Daohan untuknya, memusatkan teknologi paling mutakhir dari distrik Shengjing. Tak berlebihan,
Jika dikatakan nilai tongkat Rui Jinggubang ini setara dengan 2 kapal induk kelas Nimitz. Lagi pula, Sun Wukong adalah murid yang dibesarkan sendiri oleh Shang Daohan. Sun Wukong terus maju, membantai setiap binatang mekanis dan prajurit manusia kadal yang menghadangnya. Ia langsung menyerbu Bang Mu sambil meraung ganas. Melihat ini, langkah Bang Mu sedikit mundur. Namun tatapannya segera berubah dingin. Ia mengambil sebuah busur lipat berwarna hitam dari belakang tubuhnya. Busur itu tampak tidak besar. Saat dilipat bahkan mirip sebilah pisau pendek. Namun ketika ia membentangkannya, lalu menarik busur dengan tangannya, bola energi besar setengah transparan berwarna kuning gelap segera terkumpul di atas senar busur. Mengarah ke Sun Wu'er di udara, jari Bang Mu terlepas. Bola energi itu berubah seketika menjadi hujan meteor yang rapat. Jumlahnya bukan hanya ribuan, melainkan puluhan ribu, menutup semua arah serangan Sun Wu'er. Orang bodoh. Bang Mu menilai dingin tindakan Sun Wu'er. Apakah kau tidak tahu, menyerang dari langit dengan begitu sembrono hanya membuatmu sulit menghindar? Namun menghadapi hujan panah tanpa akhir itu, ekspresi Sun Wu'er sama sekali tidak panik. Justru senyumnya semakin melebar. Karena di belakangnya, Shang Daohan sudah mengangkat telapak tangannya. Ideku cukup untuk menjadi abadi. Hanya dengan pelepasan niat, ia mampu menciptakan hukum yang mengubah aturan dunia nyata. Hujan panah rapat itu seolah-olah seperti arus sungai deras yang tiba-tiba menemui batu besar di tengah aliran, berubah arah, dan semuanya menghindari Sun Wu'er. Saat itu, barulah Bang Mu menyadari bahwa yang menyerangnya bukan hanya 1 orang, melainkan 2 orang. Pergilah mati iblis. Sun Wu'er tertawa terbahak sambil mengayunkan tongkatnya dari atas. Tongkat Rui Jinggubang seketika membesar, bagaikan sebuah palang raksasa yang sanggup meremukkan gunung. Namun Bang Mu tetap tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menatap dingin pemuda manusia yang angkuh itu, lalu berbisik pelan. Meledak. Sekejap kemudian, di sekeliling tubuh Sun Wu'er di udara, seakan-akan ribuan bintang lahir bersamaan. Ledakan beruntun langsung meledak. Boom! Boom! Seperti ribuan bom kembang api yang dilepaskan sekaligus, indah sekaligus mematikan. Energi mengerikan itu langsung menyelimuti Sun Wu'er. Wajah Shang Daohan langsung berubah serius. Ini bagaimana bisa? Bom gila. Bang Mu, tipe pelepas energi. Kemampuannya adalah mengubah segala sesuatu yang ia sentuh menjadi bom energi tinggi. Tanah, air, bahkan tubuh manusia, semua tanpa terkecuali akan menjadi bom waktu bila disentuh olehnya. Karena itu, saat melawannya, yang harus dilakukan hanyalah menghindari kontak fisik, serta tetap melayang di udara tanpa menyentuh tanah, agar ia tak mendapat kesempatan. Latihan tempur semacam ini sudah mereka lakukan berkali-kali. Namun barusan, mereka sama sekali tidak bersentuhan dengan Bang Mu, dan juga berhasil menghindari semua panah energinya dengan kekuatan pikiran. Lalu mengapa di sekitar tubuh Sun Wu'er tetap terjadi ledakan? Shang Daohan tidak memahami hal itu. Setelah debu tebal mengepul, tubuh Sun Wu'er jatuh ke tanah, tampak hangus seperti mayat arang, sangat mengenaskan. Namun Bang Mu hanya melirik dingin, lalu kembali menatap ke depan. Karena di udara, sosok Sun Wu'er lain muncul kembali. Tidak heran kau disebut perisai perak dari kerajaan Wuluan. Dulu aku hanya mendengar legenda tentang kalian, tak kusangka bisa bertemu langsung. Kekuatanmu memang luar biasa. Bahkan salah satu avatar tubuh luarku berhasil kau hancurkan. Sun Wu'er meringis, matanya semakin tajam. Di sisi lain, Shang Daohan berdiri tegak di udara, lalu berkata datar, "Jangan meremehkan lawanmu. Walau kita tahu kemampuan mereka, sebuah kekuatan bisa memiliki ribuan cara pemakaian, maka jangan pernah lengah." Pada saat itu, wajah Bang Mu tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega seolah beban berat telah terangkat. Ia menghembuskan napas panjang, lalu memandang ke arah langit yang jauh. Tepat ketika pasukan Legiun Kota Timur, mereka mundur selangkah demi selangkah. Bala bantuan dari distrik lain akhirnya tiba. Dari segala arah, jumlah pasukan yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada Legiun Kota Timur bergegas menuju medan perang. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak,
hanya sekitar beberapa ribu orang saja. Namun Bang Mu tahu, krisis mereka untuk sementara sudah teratasi. Karena yang datang sebagai bala bantuan, semuanya adalah para mutan terkuat dari tiap distrik besar. Prajurit biasa memang lebih lambat dalam perjalanan, masih tertinggal di jalan. Tetapi para mutan inilah inti kekuatan tempur Kekaisaran Wuluan. Sesungguhnya, pada akhirnya perang akan ditentukan oleh manusia, terutama pertempuran para mutan. Belasan mutan kelas Epsilon dari Kekaisaran Wuluan, dengan tubuh terbungkus baju zirah jenderal perak yang menakutkan, berdiri di garis depan barisan perang Kekaisaran Wuluan. Mereka menginjak puing-puing. Tubuh setiap orang memancarkan niat membunuh yang menggelegar. Melihat para penyerbu itu menghancurkan rumah mereka hingga menjadi neraka di dunia. Yang ada di pikiran mereka hanyalah segera membunuh seluruh manusia. Huaksu. Disinilah tempatnya. Komandan Pertahanan Distrik Barat, Sileike, seorang wanita manusia kadal berwajah memesona, berbicara dengan dingin. Mulai saat ini, kami tidak akan membiarkan kalian para sampah generasi ke-6 maju selangkah pun lagi. Walaupun kalian berhasil melakukan serangan mendadak dan meraih sedikit hasil, perbedaan kekuatan ini tidak bisa dibalikkan. Manusia generasi ke-6 yang lemah mustahil mengalahkan Kekaisaran Wuluan yang kuat. Ia menyilangkan tangan di dada, wajahnya penuh dengan kesombongan. Karena ia baru saja tiba di sini, meskipun melihat kekacauan medan perang, ia belum benar-benar memahami betapa kuatnya pasukan sekutu Huaksu. Mendengar tidak sama dengan melihat langsung. Secara naluriah, ia mengira manusia hanya memanfaatkan serangan mendadak untuk merebut sedikit keuntungan. Kini setelah mereka sudah siap, pasukan terkumpul, mereka akan melancarkan serangan balik yang gemilang. Namun Bang Mu mengingatkannya dengan suara dalam. Jangan meremehkan mereka. Pertempuran ini terasa sangat aneh. Entah kenapa, aku merasa mereka sudah benar-benar memahami kita. Ketika bertarung melawan mereka, mereka selalu lebih cepat selangkah, seolah-olah mampu memprediksi semua gerakan kita. Sileike mengerutkan alis. Itu tidak mungkin, kecuali ada pengkhianat di antara kita. Bang Mu berkata dingin. Jangan lupa, sebelumnya mereka menangkap orang-orang kita. Mungkin dengan cara khusus, mereka sudah memperoleh informasi dari mulut mereka. Pada akhirnya, kita memang terlalu ceroboh, meremehkan ras ini. Di antara para jenderal berzirah perak, Mithier tiba-tiba teringat akan sesuatu yang mengerikan. Tapi, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan operasi sebesar ini tanpa ada sedikit pun tanda? Lokasi jalur komunikasi kita sudah dipasang perangkat pemantau. Belum lagi di luar sana masih ada Jenderal Keluote dan pasukannya, bukan? Kenapa tidak ada laporan informasi yang kembali? Saat itu, Komandan Pertahanan Distrik Utara, Bulade, menatap dengan sorot mata gelap, lalu mengucapkan sebuah fakta mengerikan. Menurutku, mereka semua sudah dimusnahkan. Wajah seluruh jenderal berzirah perak langsung menjadi sangat buruk. Bulade menunjuk ke arah langit. Kalau tidak, menurut kalian, siapa yang sedang bertarung dengan panglima besar di sana? Kekuatan ras ini jauh melampaui bayangan kita. Mungkin dalam perang kali ini, peradaban bawah tanah di belakang mereka juga sudah ikut turun tangan. Maka, membunuh Jenderal Keluote beserta rombongannya bukanlah hal yang sulit. Pikiran mereka langsung berputar, menduga bahwa ras naga Kinling telah ikut campur dalam perang ini untuk melenyapkan mereka. Sejenak, hati semua orang diselimuti awan kelam. Satu-satunya hal yang mereka ketahui tentang naga Kinling hanyalah sosok Bai Longzi. Orang yang dengan 2 tebasan saja mampu melumpuhkan Zhenlo, si bengis itu. Jika memang mereka yang ikut campur dalam perang ini, apakah kita bisa menang? Pertanyaan itu hanya muncul di benak sebagian orang, namun tidak ada yang berani mengucapkannya. Bulade menatap tajam ke depan, melihat pasukan mekanik yang sedang bertempur melawan pasukan perang Kekaisaran Wuluan. Ditambah bala bantuan prajurit tanpa henti, kapal tempur, dan drone tempur. Di pihak manusia, para mutan kelas Epsilon yang sudah lama menunggu, akhirnya muncul berbaris tepat di hadapan lawan mereka. Pada akhirnya, tetap saja hanya mutan kelas tinggi yang bisa melawan mutan kelas tinggi.
Untuk saat ini, mutan Huaxu telah berlatih lebih dari 4 bulan. Ribuan hingga puluhan ribu kali latihan, semua hanya demi mengalahkan, bukan membunuh, mutan kelas Epsilon dari Kekaisaran Wuluan. Pertempuran ini layaknya tabrakan Mars dengan bumi. Bukan tentang kalah atau menang, melainkan hidup atau mati. Perang ini hanya akan berakhir jika salah satu pihak mutan benar-benar musnah. Sepertinya tekanan kita lebih besar. Bulade mengerutkan alis erat-erat, suasana hatinya jelas tidak optimis. Karena di sekeliling mereka adalah tanah air mereka. Di sini pula ada rakyat mereka yang masih menanggung penderitaan akibat ledakan. Perang yang meletus di wilayah ini semakin lama berlarut, justru semakin besar kerugian bagi Kekaisaran Wuluan. Sebaliknya, bagi pasukan sekutu Huaxu, yang Xin sudah lebih dulu berpesan kepada mereka sebelum berangkat. Jangan pernah ragu ketika menyerang. Lebih baik jika bisa sekaligus membunuh para manusia kadal biasa di sini. Dan itu harus dilakukan tepat di depan para prajurit Kekaisaran Wuluan. Menghancurkan hati lawan adalah cara terbaik. Bahkan orang yang paling dingin sekalipun, saat melihat sesama mereka dibantai tanpa ampun, tetap akan merasakan panik dan marah. Begitu hati mereka kacau, kemampuan bertarung pun akan sangat melemah. Lagi pula sejak awal, tujuan mereka memang memusnahkan seluruh ras manusia kadal. Boom! Di langit, kubah besi langit masih menembakkan sinar energi mengerikan. Namun sudah jelas terasa bahwa serangannya terhadap pasukan mekanik tidak lagi sekuat sebelumnya. Kedua pihak kini bercampur aduk dalam pertempuran. Kecuali ia rela membunuh tanpa pandang bulu baik kawan maupun lawan, ia tidak mungkin bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Selain itu, saluran energi kubah besi langit juga semakin lemah, berkat usaha tanpa henti dari pasukan penggali tanah yang dipimpin Dalong Mao. Di luar tembok kota, 3 kapal perang super di bawah kendali Lukeran terus menembaki kubah besi langit dengan frekuensi yang stabil. Kubah besi langit harus lebih dulu menjaga kemampuan pertahanannya, bukan kemampuan menyerangnya. Karena begitu pertahanannya hancur, pasukan sekutu Huaxu hanya perlu melakukan satu hal untuk menimbulkan bencana besar di wilayah ini, yaitu langsung menghantam kubah langit di atas dengan energi terkuat. Ini adalah dunia bawah tanah. Jika kubah langit hancur dan kerak bumi pecah, seluruh Kekaisaran Wuluan akan mengalami bencana yang setara dengan hujan meteor super. Percepat pertempuran dengan segala cara, bunuh semua manusia generasi ke-6 itu. Di dalam istana, Kaisar Xi memberi perintah tertinggi kepada semua pasukan. Ia menghantam meja dengan keras. Di telinganya terus terdengar kabar buruk, sementara matanya hanya bisa menyaksikan bencana yang melanda seluruh negeri, membuat hatinya terasa berdarah. Ya, Paduka. Konfrontasi antara kedua pihak para Yiren akhirnya lebih dulu dipatahkan oleh Yiren Kekaisaran Wuluan. Di dalam kehampaan, tanpa suara maupun tanda, tiba-tiba terjadi distorsi cahaya dan bayangan. Sebuah perasaan berbahaya menyelimuti Deng Shentong dan orang-orang di depannya. Uncle Yu yang mengenakan zirah tempur berdiri di barisan paling depan. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara "C". Lalu pada baju zirah hitam, legamnya entah kenapa muncul sebuah goresan. Tidak dalam, tapi juga tidak dangkal. Uncle Yu tertegun sejenak, tapi reaksinya sangat cepat. Ia segera menyadari adanya distorsi cahaya di depan, dan seiring dengan itu, beberapa goresan baru kembali muncul di tubuhnya. Saat itu, Deng Shentong tiba-tiba berdiri di hadapan Uncle Yu. "Uncle Yu, lawan ini adalah mangsa kami. Kau pergilah menghadapi yang lain." Tatapan matanya membara menembus ke depan, menatap tajam pada sosok kadal betina yang tubuhnya mungil, mirip seorang gadis muda. Frandian, Prisma Melsha, pengguna kemampuan pelepas, dapat mengendalikan cahaya menjadi senjata mematikan, mampu merenggut nyawa dalam keheningan. Deng Shentong sudah sangat memahami kemampuan lawan yang ada di depannya itu. Melalui saluran komunikasi, ia memperingatkan semua orang, jangan biarkan mereka mengacaukan ritme kita. Ikuti rencana yang sudah kita siapkan, masing-masing cari lawan sendiri. Semua orang serentak mengangguk, lalu bergegas menyerang sasaran masing-masing. Gerakan mereka seragam, tanpa ragu sedikit pun, seakan telah berlatih jutaan kali.
Namun, pasukan Yiren Kekaisaran Wuluan di sisi lain sangat kurang memahami kemampuan Yiren manusia. Karena itu, mereka tak bisa segera membuat keputusan dan hanya bisa pasif menerima tantangan lawan. Pertarungan tingkat Epsilon selalu akan memisahkan medan pertempuran masing-masing agar tidak saling melukai. Akhirnya, terhadap 10 orang petinggi zona tempur Kekaisaran Wuluan, terbentuk kombinasi khusus yang terdiri dari jenderal-jenderal berzirah perak tingkat Black Chariot. Intelijen adalah kunci dalam perang. Segala sesuatu yang terjadi sekarang pun sudah berkali-kali dihitung oleh Yang Xingxin. Kemenangan bukanlah tujuan. Kemenangan mutlak dengan meminimalkan kerugian, itulah tujuan sesungguhnya. Setiap orang telah menemukan lawannya sendiri, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah mengulang kembali pola latihan sebelumnya untuk menghabisi target. Namun, keadaan di medan perang berubah secepat kilat, tidak mungkin sepenuhnya direka ulang lewat latihan. Kewaspadaan menghadapi keadaan, memastikan hasil akhir kemenangan, itulah yang utama. Komandan Pertahanan Zona Timur, Yiren Tuan Rumah Bangmu, menghadapi kombinasi di Zhang Wang Shangdaowen dan Citian Dasheng Sun Wuer. Bangmu menatap kedua orang di hadapannya dengan sorot mata amat serius, seperti seekor ular berbisa yang dingin. Ia bisa merasakan betapa kuatnya kombinasi ini. Indeks kekuatan khusus Bangmu adalah 26.000 poin, sedangkan indeks kekuatan khusus Shangdaowen adalah 25.000 poin. Secara teori, Shangdaowen saja sudah bisa menghadapi Bangmu dalam duel, apalagi dengan keuntungan informasi. Sedangkan kehadiran Sun Wuer adalah lapisan perlindungan tambahan bagi Shangdaowen. Pehuketoho, pengguna Nen dan seseorang dengan tongkat. Kelihatannya yang bertongkat itu adalah tipe penguat. Kekuatannya sangat besar. Tapi apakah yang menggunakan Nen itu lebih berbahaya? Sungguh membuat pusing. Bangmu langsung merasa kewalahan. Kombinasi lawan ini ternyata sangat menekan kemampuannya. Karena kemampuannya sebagai bomber maniak harus dilakukan lewat sentuhan. Sementara, satu lawan memiliki tubuh fisik tangguh. Meskipun lebih lemah darinya, tetap sulit untuk dibunuh seketika. Lawan yang lain bisa mengendalikan Nen, membuatnya tidak bisa melancarkan serangan bom. Sebuah perasaan tidak enak muncul di hatinya. Seakan-akan, kedua orang ini memang dipilih khusus untuk melawannya. Namun, pertempuran antar Yiren, improvisasi di medan perang adalah kunci. Terlebih lagi, tempat ini adalah kandangku. Bangmu menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Seketika, bumi di sekelilingnya meledak hebat. Lapisan demi lapisan tanah keras dan bebatuan terhempas ke udara. Pecahan-pecahan beterbangan di angkasa. Di tengah debu pekat, batu-batu besar melesat seperti anak panah tajam ke arah Shangdaowen dan Sun Wuer. Hati-hati dengan batu-batu ini, pasti di dalamnya ada bom. Sambil memperingatkan, Shangdaowen membuka kedua tangannya. Daya tak terlihat dari Nen menyebar dari tubuhnya, membentuk benturan kuat di udara, langsung menahan semua batu yang datang. Boom! Boom! Benar saja, batu-batu itu langsung meledak di udara. Sun Wuer mengusap hidungnya dengan jari, lalu berkata, "Seperti dalam rencana, lindungi aku untuk menyerang." Shangdaowen mengangguk, lalu membuka kedua tangannya. Dengan sikap anggun Bak Dewa turun ke bumi, puing-puing bangunan runtuh di sekeliling mereka langsung terangkat tinggi. Boom rumble! Bangunan yang hancur, termasuk sisa-sisa makhluk mesin dan binatang perang, semuanya terangkat ke langit, lalu menghantam ke arah Bangmu. Tak terhitung pecahan bangunan, ditambah beberapa reruntuhan besar, jatuh menutupi langit, menghujani Bangmu. Menurut informasi, kekuatan fisik Bangmu tidak sampai ke tingkat penguat. Walaupun tubuh kadal lebih kuat daripada manusia, ditambah perlindungan zirah perak, tapi serangan ini pasti membuatmu kewalahan, bukan? Bangmu melihat tumpukan besar benda-benda berat menerjangnya. Meski memiliki zirah, bila terkena, ia tetap akan terluka. Namun ia tidak panik, segera mengambil busur pendek dan menarik talinya dengan cepat. Serangan ini memang terlihat menakutkan. Tapi, jika semua puing bangunan ini dijadikan debu, bukankah mereka tak lagi berguna? Bola energi berwarna kuning tua terbentuk. Lalu begitu ia lepaskan, ratusan anak panah cahaya menyebar luas ke langit. Shoo! Shoo! Shoo!
Anak panah cahaya kuning itu menembus bangunan yang melayang, menyatu ke dalamnya. Tak lama kemudian, bangunan-bangunan itu memancarkan cahaya menyilaukan dan meledak di udara. Ledakan demi ledakan beruntun, membuat bangunan-bangunan raksasa itu hancur jadi debu. Kekuatan bom Bang Mu benar-benar mengerikan. Bahkan gedung bertingkat pun ia hancurkan tanpa terlihat kesulitan. Namun, debu tebal menyelimuti sekeliling, membuat pandangan jadi kabur. Debu itu sama sekali tak melukai Bang Mu. Tetapi pada detik berikutnya, telinga Bang Mu mendengar suara ledakan sonik mengerikan. Itu adalah efek dari benda yang bergerak melebihi kecepatan suara. Hei! Sebuah tawa dingin terdengar. Lalu sebuah tongkat raksasa menembus kabut abu-abu, menghantam langsung ke tubuhnya. Mata Bang Mu terbelalak. Walau ia berhasil menetralisir serangan Xiang Daowen, tapi terciptanya lingkungan dengan pandangan buruk justru membuat Sun Wuer punya kesempatan mendekat. Tongkat raksasa itu terlalu cepat. Saat Bang Mu sadar, tubuhnya sama sekali tak sempat menghindar, karena kekuatan fisik Yiren tipe penguat jelas bukan main-main. Bao Mu memiliki kemampuan menyerang yang luar biasa, tetapi kemampuan bertahannya justru sangat lemah. Saat ini, ia terpaksa memilih untuk bergantung pada baju perangnya, menggunakan lengannya untuk menahan tongkat yang menyambar dari depan. Pang, Rui Jingubang, milik Sun Wuer menghantam keras lengan Bao Mu. Suara retakan sesuatu terdengar di telinganya. Tongkat itu menghantam lengan Bao Mu, lalu dengan tenaga yang luar biasa menghantam tubuhnya, membuat Bao Mu terpental sejauh ratusan meter, bagaikan sebuah peluru meriam yang baru ditembakkan. Di udara, tubuh Bao Mu goyah, dan itulah saat paling tepat untuk melancarkan serangan. Sun Wuer membalikkan tongkatnya, dan dengan kecepatan tinggi menyerbu ke arah tempat Bao Mu akan jatuh. Kecepatannya bahkan melampaui Bao Mu yang sedang terbang di udara. Sekali hantam ini akan menghancurkan kepalamu. Mata Sun Wuer penuh dengan kegembiraan karena hendak meraih prestasi. Namun sebelum ia sempat berlama-lama dalam rasa senangnya, tiba-tiba dari tangan Bao Mu memancarkan cahaya emas yang mengerikan. Rasa panas menyelimuti lengannya, dan saat ia menoleh ke arah tongkat di tangannya, ia terkejut melihat Rui Jingubang itu mengembang dengan hebat. Cara menggunakan bom maniak adalah mengubah benda yang disentuh menjadi bom. Barulah Sun Wuer menyadarinya. Pada momen singkat ketika ia menghantam Bao Mu barusan, Bao Mu ternyata telah menggunakan kemampuannya untuk menjadikan Rui Jingubang sebagai bom. Sial! Boom! Rui Jingubang di tangannya langsung meledak, menimbulkan gelombang kejut yang mengerikan. Cahaya menyembur ke langit, disertai dengan munculnya sebuah awan jamur raksasa. Melihat pemandangan itu dari udara, sudut bibir Bao Mu sedikit terangkat. Meski tubuhnya menderita luka parah, lengan patah dan 2 tulang rusuknya retak, namun itu tidaklah fatal. Selain itu, dengan hanya menyuntikkan obat, luka-luka ini bisa segera disembuhkan. Setelah mendarat, ia menstabilkan tubuhnya, segera menyuntikkan obat penyembuh, lalu mendongak mengamati pengguna Nen yang ada di langit. Sosok Sun Wuer kembali muncul di udara. Namun kali ini, di tangannya sudah tidak ada tongkat. Apakah itu kemampuan semacam bayangan tubuh? Bao Mu segera mengambil kesimpulan. Ledakan tadi jelas-jelas meliputi Sun Wuer. Mustahil ia bisa selamat tanpa luka. Xiang Daowen mengerutkan alisnya, lalu berkata, "Setiap serangan yang menyentuh tubuhnya, kemungkinan akan berbalik menyerang diri sendiri." Ia menoleh ke arah Sun Wuer. "Avatarmu hanya tersisa 1 kali penggunaan terakhir. Hati-hatilah." Sun Wuer mengusap hidungnya. Kehilangan senjata membuatnya agak merasa sakit hati. Ternyata orang ini cukup sulit dihadapi, Kup. Xiang Daowen berkata, "Itu sudah pasti. Orang-orang seperti mereka adalah veteran pertempuran. Sekalipun kita sudah memahami kemampuan mereka, dalam pertarungan nyata tetap harus ekstra berhati-hati." Tapi, ia bergumam pelan. "Aku tidak menyangka reaksinya ternyata bisa secepat itu." Sambil berbicara, Xiang Daowen mengangkat tangannya, kembali mengangkat gedung-gedung tinggi dari tanah, lalu menghantamkan semuanya ke arah Bao Mu. Puluhan gedung tinggi ia angkat seakan hanya mainan, sama sekali tidak peduli dengan kemampuan Bao Mu, dan dengan seenaknya melemparkannya ke arahnya.
Baomu tiba-tiba menyadari apa yang hendak dilakukan Xiang Daowen. Ini adalah wilayah timur kota, tempat ia menjaga perbatasan. Di sini bukan hanya garis pertempuran, tetapi juga terdapat banyak prajurit serta keluarga mereka. Bahkan banyak rakyat biasa dari bangsa Kadal yang tinggal di belakang. Xiang Daowen bisa dengan bebas melancarkan serangan besar-besaran. Meski tidak cukup untuk melukai Baomu secara fatal, tetapi bisa memusnahkan banyak prajurit bangsa Kadal beserta keluarga mereka, bahkan rakyat biasa sekalipun. Sebuah serangan terang-terangan. Serangan Xiang Daowen membuat Baomu hanya punya dua pilihan, menangkis semuanya atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri rekan-rekan bangsanya mati. Tatapan Baomu menjadi semakin kelam. Namun ia tidak ragu sedikit pun, sama sekali tidak peduli pada gedung-gedung yang jatuh menghantam wilayah belakang. Ia hanya lincah menghindar dan menangkis serangan yang ditujukan padanya. Dari belakang terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Gedung-gedung besar itu jatuh ke kawasan permukiman rakyat, bagaikan meteorit yang menghantam bumi. Banyak orang mati tertimpa dan bahkan menimbulkan reaksi berantai. Puing-puing bangunan yang hancur bisa membunuh lebih banyak orang, menghancurkan bangunan lain di kota, membuat runtuhan berikutnya kembali menelan banyak bangsa Kadal. Namun wajah Baomu tetap datar tanpa ekspresi. Sebagai seorang komandan wilayah pertempuran, hatinya keras bagaikan baja. Ia tahu apa yang harus dikorbankan dan apa yang harus dipertahankan. Benar-benar kejam. Xiang Daowen mengejek dari langit. Kau bisa menyaksikan rakyat yang kau lindungi mati tanpa berbuat apapun. Bangsa Kadal memang benar-benar makhluk berdarah dingin tanpa perasaan. Tidak, kau salah besar. Baomu membalas dengan senyum dingin. Yang harus kami lindungi adalah seluruh kekaisaran Wuluan, seluruh bangsa kami. Jika hanya karena tidak rela mengorbankan sebagian kecil, lalu mengabaikan kepentingan besar, bangsa kami sudah lama lenyap dari sejarah. Ia merentangkan tangan, menarik busur pendeknya. Sebuah bola energi mengerikan mulai terkumpul dengan cepat. Demi kelanjutan bangsa, mengorbankan sebagian orang adalah hal yang wajar. Aku tidak akan terjebak dalam kelemahan belaka. Energi itu meledak, berubah menjadi hujan. Anak panah energi yang menutupi langit, menyegel seluruh area tempat Xiang Daowen dan Sun Wer berada. Mata Xiang Daowen menyipit. Kedua tangannya terentang ke depan. Buka! Nenekti tak kasat mata menyebar, membentuk penghalang raksasa yang mengarahkan semua anak panah ke arah lain. Setelah pertahanan selesai, tangan kanan Xiang Daowen membentuk sebuah isyarat aneh. Kepalan tangan, lalu jempol tegak, dan jari telunjuk mengarah ke depan. Seperti gerakan menembak, ia mengarahkan telunjuknya pada Baomu, lalu membuka mulut. Pang! Di langit, muncul seekor monster raksasa tanpa bentuk. Mata manusia biasa tak bisa melihatnya, namun gelombang energi itu sangat jelas terlihat oleh Baomu. Seolah seekor paus transparan, sepanjang ratusan meter, dengan sirip terbuka, menyelam deras ke arahnya. Senapan Nenekti. Bentuk serangan paling sederhana, sekaligus paling mematikan dari Nenekti. Serangan ini adalah kompresi Nenekti yang menjadi gelombang kejut, cukup kuat untuk merusak struktur materi. Merasakan datangnya serangan itu, untuk pertama kalinya Baomu merasa benar-benar kesulitan. Karena Nenekti tidak memiliki wujud fisik. Artinya, kemampuan. Bom maniak. Miliknya tidak bisa menahan serangan ini. Tanpa ragu, di saat serangan Nenekti hampir mengenainya, Baomu mengaktifkan kemampuan baju perang perak untuk menghindar secepat mungkin. Begitu ia melarikan diri dari area itu, tanah di sana langsung hancur terurai. Bukan ledakan dahsyat, melainkan seperti struktur partikel yang diurai oleh sesuatu, membuat seluruh area itu seketika berubah menjadi pasir. Mata Baomu mengecil tajam. Kemampuan orang ini benar-benar sepenuhnya menekan diriku.